Halo Sobat JKN, kembali lagi bersama kami di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham. Oke, hai Sobat JKN, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Alia yang akan menemani podcast kita kali ini. Dan tentunya saya juga pastinya sudah ditemani oleh salah satu narsum kita. Boleh ya kita kasih waktu dan kesempatannya untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Al. Halo semuanya, kenalin aku Riva dari Relationship Officer bagian kepesertaan. Oke, gimana Terima kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat banget ya. Sehat banget ya. Sehat banget. Pasti semangat banget kan mau ngisi podcast kita kali ini. Pastinya sehat banget. Semangat Nah, aja. teman-teman Sobat JKN, kali ini kita itu bakal ngebahas salah satu tema, yaitu apa aja yang bedain BPJS sama asuransi swasta. Nah, hal ini akan kita kupas tuntas nih sama Teriva dari bagian kepesertaan sebagai RO ya tadi. Iya betul. Teriva, aku penasaran banget nih, boleh nggak sih kita langsung bahas aja? Sikat Al. Sikat ya, gas. Oke. Karena masih banyaknya orang yang belum paham, jadi sebenarnya tujuan dari BPJS Kesehatan sendiri itu tuh apa sih Teh? Oke, tujuan utama BPJS Kesehatan itu memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Artinya, baik masyarakat dari segmen menengah ke bawah maupun segmen menengah ke atas dapat mendapatkan layanan kesehatan saat sakit tanpa khawatir tidak mampu bayar. Nah, fokusnya pemerataan akses kesehatan untuk semua dan perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi dari tujuannya BPJS sendiri itu adalah menjamin seluruh penduduk Indonesia itu untuk mendapatkan perlindungan kesehatan yang intinya seperti Betul, itu ya. betul sekali. Nah, terus kalau misalkan, karena tema kita ini perbedaan BPJS dengan asuransi swasta, kalau misalkan dari segi biaya atau iuran per bulannya itu, apa sih yang ngebedain nih Teh? Oke, pertama kita lihat dari iuran BPJS Kesehatan ya. Kalau BPJS Kesehatan itu, pertama, jika terdaftar sebagai PPPU Mandiri. Nah, PPPU Mandiri ini ada 3 kelas. Yang pertama, ada kelas 1, di angka 150.000 per jiwa per bulan. Yang kedua ada kelas 2 di angka 100.000 per jiwa per bulan. Dan yang terakhir kelas 3 di angka 35.000 per jiwa per bulan. Seharusnya itu 42.000, namun ada subsidi dari pemerintah 7.000, jadi kena 35.000 aja. Selanjutnya ada dari segmen PBI. Nah, PBI ini adalah penerima bantuan iuran dari pemerintah. Jadi, dia nggak perlu bayar, artinya free. Oh, gitu. jadi sudah ditanggung oleh pemerintah ya antara PBI ini. Dan terakhir ada dari segmen PPUPN ataupun PPU swasta. Nah, untuk iuran dari PPUPN atau PPU swasta ini 5% dari gaji pokok mereka masing-masing. Hitungannya minimal UMP domisilinya masing-masing dan batas atasnya di angka 12 juta. Begitu Teh Alia. Sedangkan kalau asuransi swasta, biasanya preminya itu ditentukan oleh perusahaan asuransinya. Dan biasanya dilihat berdasarkan usia, resiko, manfaat yang dipilih, dan riwayat kesehatan. Dan tentunya tiap asuransi itu akan berbeda manfaatnya. Begitu Teh. Oke, jadi mungkin kalau misalkan dari segi iuran itu, kalau dari BPJS sendiri itu ada 3 kelas ya. Walaupun iuran tiap kelasnya berbeda, tapi untuk pelayanan yang didapatkan itu sama ya. Tetap sama, yang membedakan hanya kelas rawat inap saja. Itu kan hanya kelas rawat inap saja ya Sobat JKN. Kalau misalkan untuk asuransi swasta itu ditentukan oleh preminya ya tadi ya. Betul, ditentukan berdasarkan biasanya dilihat dari usia dan resikonya sih Teh. Oh, seperti itu ya. Nah, jadi Sobat JKN kalau misalkan yang masih bingung terkait iurannya itu seperti itu yang tadi dijelaskan oleh Teriva. Nah, tadi kan dari segi iurannya nih Teh. Nah, kalau misalkan dari sisi layanannya, misalkan kayak contohnya waktu berobatnya, atau misalkan mau pilih rumah sakit, atau yang
Nah dari hal itu tuh yang paling beda itu apa sih Oke. antara BPJS sama asuransi swasta? Ada sih perbedaan yang sangat signifikan ya. Kalau di BPJS Kesehatan itu biasanya kita memiliki sistem rujukan yang berjenjang. Pertama, peserta harus berobat ke vaskes pertamanya terlebih dahulu. Biasanya kita sebut FKTP. FKTP ya, yang sering dikenal masyarakat itu puskesmas atau klinik yang terdekat dengan daerahnya masing-masing. Itu pun mereka bisa pilih teh. Oh bisa pilih ya. Terus jika memerlukan tindakan lanjut, mereka akan dirujuk ke FKRTL. Nah, FKRTL ini biasanya rumah sakit, dan rumah sakit pun biasanya dari tipe C sampai tipe A gitu. Jadi berjenjang ya semuanya. Nah, sedangkan kalau asuransi swasta itu biasanya bisa langsung pilih ke rumah sakit ataupun ke klinik tanpa ada rujukan berjenjang terlebih dahulu. Itu sih perbedaan yang paling signifikan. Jadi kalau misalkan BPJS itu sistemnya berjenjang ya, kita misalkan aku nih sakit, aku berobatnya ke puskesmas dulu, ke FKTP pertama aku dulu ya. Kalau misalkan aku dapat rujukan dan membutuhkan pertolongan medis yang lebih lanjut, aku bisa dirujuk ke rumah sakit ya, seperti Betul itu. sekali. Harus ke FKTP daftarnya terlebih dahulu. Oke. Nah, terus lanjut nih Teh. Nah, tadi kan dari iuran udah, layanannya udah. Nah, kalau misalkan dari manfaat atau jaminan pengobatan, apa sih yang bisa di-cover sama BPJS dan apa yang biasanya cuman ada di asuransi swasta aja? Semua penyakit dan tindakan medis dapat di-cover oleh BPJS Kesehatan asalkan sesuai dengan indikasi medis dan sesuai dengan prosedurnya. Kecuali perawatan yang bersifat estetik. Contohnya nih Teh Alia. Apa nih? Tahu kan BPHL ya? Nah, ini nggak bisa di-cover sama BPJS Kesehatan karena tujuannya untuk kerapihan gigi yang biar terlihat lebih cantik istilahnya. Tapi nggak cantik lagi. Serius, Teteh? Oke. Tapi misalkan Teh Alia mau pasang behel, terus ada gigi bungsu yang mengganggu kesehatan gigi lainnya. Iya. Nah, jika gigi bungsu itu perlu dicabut dan terdapat indikasi medis, itu bisa diklaim pakai BPJS gitu. Oh, kalau misalkan hal seperti itu bisa diklaim. Tapi kalau misalkan pasang behel aja untuk kerapihan itu enggak ya? Nggak bisa. Oke. Yang penting harus sesuai dengan indikasi medis aja gitu. Terus selain itu apa lagi Teh yang tidak di-cover nih? Kayak oplas. Oplas. Oplas nggak bisa ya Teh Alia. Karena itu bersifatnya untuk mempercantik diri ya. Betul, itu tidak bisa. Terus perbedaannya sama asuransi swasta, asuransi swasta juga sama seperti BPJS, biasanya bisa mengcover semua penyakit disesuaikan dengan polis. Jika polisnya melebihi limit, biasanya biayanya ditanggung sendiri Teh gitu. Oke. Terus ada perbedaan lain yang signifikan, biasanya asuransi swasta itu bisa dipakai di luar negeri. Itu pun tergantung pilihan asuransinya ya, tidak bisa disamaratakan. Nah, jadi gitu ya teman-teman, untuk perbedaan dari segi layanannya itu kalau misalkan BPJS Kesehatan itu tidak nge-cover untuk yang hal seperti kecantikan seperti itu ya. Nah, kalau misalkan untuk asuransi swasta itu tergantung dari polisnya sendiri. Dan juga mungkin bisa lebih fleksibel juga ya, karena kita yang pilih mau yang mana gitu ya. Iya. Nah, terus kita lanjutnya Teh. Nah, terus nih pertanyaan selanjutnya, kenapa BPJS Kesehatan itu diwajibkan? Tetapi kalau asuransi swasta ini sifatnya lebih ke pilihan saja. Oke, kita flashback ya. BPJS itu termasuk program jaminan nasional, jaminan sosial nasional yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, sehingga sifatnya wajib bagi seluruh warga negara Indonesia. Sedangkan asuransi swasta itu bersifat pilihan, tidak wajib, tergantung kemampuan dan kebutuhan pribadi masing-masing. Begitu. Iya, karena yang tadi di awal sudah dijelaskan juga sama Terifa sendiri. Selain itu kan karena BPJS ini menjamin kesehatan gitu ya, menjamin perlindungan juga untuk kita semua, dan juga kita juga ada kelas-kelas tersendirinya gitu ya, sesuai kemampuannya untuk membayar iuran.
Nah, terus nih ya Teh, apakah semua rumah sakit itu bisa dipakai buat peserta BPJS dan juga pengguna asuransi swasta? Nah, kalau ini gimana nih? Oke, semua rumah sakit ataupun klinik ataupun puskesmas yang bekerja sama dengan BPJS itu sudah pasti bisa dipakai oleh pengguna BPJS Kesehatan. Terus kalau untuk asuransi swasta itu juga tergantung rekanan dari tiap asuransi tersebut. Jadi kalau keduanya bekerja sama itu pasti bisa dipakai gitu. Misalkan ada satu rumah sakit yang keduanya sama-sama bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan asuransi tersebut itu keduanya bisa dipakai begitu. Berarti kalau misalkan salah satu contoh misalkan kasus ya, nah kita aku misalnya pegang BPJS iya, asuransi swasta iya, terus kalau misalkan amit-amitnya gitu ya terkena musibah, kita bisa pakai sekaligus dua-duanya langsung atau gimana nih kalau misalnya kayak gitu? Harus pilih dulu penjamin pertamanya siapa begitu. Oh gitu ya, baru bisa disambung sama asuransi swasta ini. Iya, tergantung juga asuransinya apakah bisa menggunakan sistem COB tersebut atau tidak. Harus dikonfirmasi dulu ke asuransi dan rumah sakitnya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman sobat JKN. Kalau yang bingung gitu yang punya dua-duanya harus kayak gimana, seperti yang udah dijelaskan sama Tarifa tadi ya kayak gitu. Nah terus kalau misalkan dari sisi biaya berobatnya ini, mana sih yang lebih meringankan masyarakat? Tentunya Karena kan biaya cukup mahal ya. cukup tinggi ya. Sepertinya di saat ini BPJS Kesehatan tentu lebih meringankan masyarakat ya, karena kita lihat iurannya juga cukup terjangkau, terutama untuk masyarakat kelas menengah ke bawah begitu. Dan apalagi sekarang semua rumah sakit yang berada di domisilinya masing-masing sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan ya. Jadi nggak perlu khawatir gitu. Kita juga bisa menggunakan BPJS Kesehatan dengan leluasa begitu. Iya ya, jadi sudah banyak rumah sakit yang bermitra dengan BPJS Kesehatan. Nah terus selain manfaat sama layanan yang tadi Teteh sebutin, keuntungan lain yang punya BPJS buat jangka panjang itu tuh apa sih Teh? Pertama, untuk melindungi finansial keluarga dari resiko biaya berobat yang sangat tinggi ya di saat ini gitu. Terus BPJS itu bisa dipakai seumur hidup, bahkan di usia tua pun bisa. Beda halnya dengan asuransi swasta, biasanya dilihat dulu kalau usianya sudah tua, biasanya tidak diperbolehkan mendaftar ya gitu, apalagi yang punya resiko riwayat penyakit yang kompleks gitu. Sedangkan di BPJS Kesehatan mau berapapun usianya bisa mendaftar dan ketika sudah dibayarkan iurannya bisa langsung dipakai begitu. Terus yang terakhir tentunya mendukung program pemerintah dengan gotong royong semuanya bisa tertolong. Ya, itu salah satu prinsip dari BPJS Kesehatan ya. Betul. Nah, kita udah ada di pertanyaan terakhir nih, tapi Teteh boleh nih jawabnya sambil closingan ya? Oke, boleh. Nah, gini nih pertanyaannya, gimana sih caranya biar masyarakat itu semakin sadar akan pentingnya punyanya perlindungan kesehatan, baik dari BPJS Kesehatan maupun dari asuransi swasta? Oke, pertama kesehatan adalah investasi yang paling berharga di hidup kita sekarang ini. Kita kan nggak tahu ya, suatu saat kita akan sakit parah ataupun enggak. Terus seringkali biaya pengobatan rumah sakit itu sangat mahal gitu. Terus di sini perlindungan kesehatan baik melalui BPJS Kesehatan ataupun asuransi swasta, keduanya berperan penting Teh. Gitu. Terus memiliki perlindungan kesehatan bukan sekedar tentang uang, tapi tentang rasa aman, kesiapan, dan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan keluarga. Karena ketika kesehatan terjaga, hidup pun terasa lebih tentram dan bermakna. Ingat istilah yang kita kenal, sedia payung sebelum hujan. Wih, keren banget ya closing statement dari Tarifa ini. Jadi tadi tuh kata-kata mutiaranya tuh apa sih? Sedia payung sebelum hujan. Nah, gitu ya Sobat JKN. Barangkali Sobat JKN masih bingung banget harus pilih BPJS atau asuransi swasta gitu ya.
Nah, seperti yang tadi udah dijelaskan Terifa, dari mulai iurannya, layanannya, manfaatnya, atau jaminan pengobatannya bagaimana. Semoga Sobat JKN yang masih ragu untuk milih BPJS atau pakai BPJS atau asuransi swasta tidak bingung lagi ya untuk pakai yang mana untuk menjamin kesehatan dari teman-teman Sobat JKN di luar sana. Nah, Terifa, kita udah beres nih podcastnya, alhamdulillah banget ya. Semoga Terifa bisa berkunjung lagi di podcast kita selanjutnya, dan juga buat Sobat JKN jangan lupa untuk terus saksikan podcast kami di episode selanjutnya di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham.